Jika ada satu pertandingan yang akan menentukan arah takdir timnas Indonesia menuju Piala Dunia, maka tanpa ragu, kita akan menjawab pertandingan itu adalah pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas China. Ini bukan hanya sebuah laga. Ini adalah pertandingan hidup dan mati bagi para punggawa Garuda. Jangankan kekalahan, bahkan hasil imbang pun bisa menjadi mimpi buruk. Sebab itu bisa membuka peluang besar bagi timnas Indonesia disalib di laga terakhir. Bukan berarti kita pesimis, kita justru realistis. Target mengejar posisi 2 tampaknya kian menjauh. Maka target paling realistis saat ini ialah menang melawan China dan amankan posisi 3 ataupun 4. Karena pertandingan melawan China akan menjadi pertarungan nasib, penentu arah sejarah, dan momen krusial yang akan mengguncang masa depan sepak bola Indonesia. Benar. Lalu siapa sajakah yang layak mengemban tanggung jawab terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia? Siapa 11 orang terbaik yang akan berdiri di garis depan saat Garuda menjamu China dalam laga hidup mati penentu nasib menuju pentas dunia? Laga antara China dan Indonesia nanti adalah laga yang sangat menentukan, Lur ya. Indonesia harus menang kalau ingin melaju ke Piala Dunia. Ini adalah pertandingan yang sangat mengerikan kalau menurut gue, Lur. Timnas Indonesia tidak boleh berlengah-lengah dan juga tidak boleh menganggap enteng Cina di pertandingan ini. Gimana berita kelanjutannya? Yuk kita langsung simak video line up-nya, Lur. Skill. Di atas papan taktik penuh tekanan, satu formasi telah disiapkan. Bukan sembarang susunan, melainkan strategi tempur untuk memenangkan pertempuran besar ini. Formasi 3-4-1-2 akan menjadi senjata utama timnas Indonesia. Memang hingga kini masih belum ada kejelasan soal hukuman kartu kuning yang diterima oleh Marten Pas. PSSI kabarnya tengah mengajukan banding, berharap sang tembok terakhir Garuda bisa tetap tampil di laga krusial kontra China. Namun jika banding itu kandas, maka satu nama yang siap mengemban tanggung jawab besar menjadi benteng terakhir penjaga gawang Garuda timnas adalah Emil Audero. Ini bukan hanya menjadi laga hidup mati bagi timnas, tapi juga bisa menjadi debut paling menentukan dalam karir seorang Emil Audero. Debut di tanah air, debut di Gelora Bung Karno, dan debut dalam pertarungan yang bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Iya, Emil datang bukan tanpa kontroversi. Meski dukungan supporter terus mengalir, tak bisa dipungkiri ia masih berdiri di tengah pusaran keraguan dan kritik. Namun justru disitulah letak kisah besarnya. Di balik pundaknya kini, harapan 270 juta rakyat Indonesia bergantung padanya. Di garis pertahanan akan berdiri 3 tembok kokoh, Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. 3 sosok yang tak hanya bertugas menjaga benteng pertahanan, tapi juga menjaga kehormatan sebuah bangsa. Mereka bukan hanya bermain sebagai defender, mereka adalah benteng terakhir, para gladiator yang berdiri sejajar, bahu-membahu tanpa celah. Ridho, Jay, dan Justin, 3 nama, 1 nyawa. Trio pertahanan yang hanya sekali tersungkur, tepatnya saat melawan Jepang. Dan selebihnya, mereka adalah trio yang saat dimainkan bersama, timnas menjadi tak terkalahkan. Dalam sejarah panjang timnas Indonesia, belum pernah ada barisan bek yang sekokoh ini. Mereka bukan hanya bermain bersama, mereka bergerak seperti satu tubuh, satu napas, dan satu kehendak. Dan ketika satu dari mereka absen, kekompakan itu rapuh dan kemudian runtuh, seperti istana pasir yang diterjang oleh badai. Ya, nama-nama seperti Mesil Hurst, Jordi Amat, hingga Elkan Bagot mungkin siap menanti di bangku cadangan. Tapi formasi 3 bek sejajar untuk laga sekrusial ini hanya pantas diisi oleh Jay, Justin, dan Ridho. Mereka adalah perisai Garuda, dan di laga penentuan ini, takdir bangsa akan dipertaruhkan di pundak mereka. Di posisi bek kiri dan kanan timnas akan ada nama Kelvin Verdong dan Kevin Dix. Saat kita menoleh ke sisi lapangan, 2 sosok inilah yang bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kehancuran. Duet Kevin Dix dan Kelvin Verdong, duet yang saat ini bisa disebut sebagai kombinasi terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia di sektor sayap pertahanan. Iya, Lur ya, ini adalah pertandingan yang sangatlah menentukan timnas Indonesia dan akan membuat sejarah baru di Indonesia atau dunia. Ini adalah pertandingan yang sangat krusial, dimana kalau misalnya Indonesia kalah, sejarah itu tidak akan tercipta. Tapi kalau misalnya Indonesia menang dan melaju ke Piala Dunia, sejarah itu akan dimulai dari sini, Lur. Makanya ini adalah satu pertandingan yang sangat krusial sekali bagi timnas Indonesia dan negara Indonesia.
kita sebagai fans timnas Indonesia harus tetap mendukung sekuat tenaga agar timnas Indonesia kita lolos ya lur ke Piala Dunia, karena memang ini adalah satu-satunya jalan untuk persepak bola Indonesia dipandang oleh dunia dan juga Asia. Mudah-mudahan di pertandingan nanti Martin Paes bisa jadi lobby dari PSSI, karena kartu kuning yang diterima Martin Paes bisa dianulir lur ya, dan Martin Paes bisa menjadi penjaga gawang lagi. Walaupun nanti tidak bisa, mudah-mudahan Emi Eldero bisa menjadi penjaga gawang yang bisa diandalkan ya. Juga pemain-pemain kita mudah-mudahan semua pada fit dan juga bawalah Indonesia ke sejarah baru lur ya. Kita lanjut. Khusus nama Kelvin Verdong, kita semua tahu ia bukan pemain biasa. Ia adalah senjata yang tajam ketika ditempatkan di tempat yang tepat, yaitu bermain sebagai fullback kiri. Namun sayangnya, 2 kali sudah kita menyaksikan Verdong dipaksa bermain di posisi yang bukan habitat aslinya, yaitu left center back atau LCB. Yang pertama melawan China dan yang kedua melawan Australia. 2 pertandingan mengubah posisi Verdong, dan yang terjadi 2 kekalahan yang menghancurkan timnas Indonesia. Bukan karena Verdong tampil buruk, tapi karena ia terbelenggu. Seorang Verdong yang biasa berlari menyisir sisi kiri, saat ia menjadi left center back, ia harus menahan diri. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu ketika seorang center back maju meninggalkan posnya, maka celah yang ditinggalkan adalah undangan maut bagi lawan. Ia tak bisa sebebas biasanya. Ia tak bisa menusuk ke depan, dan ia tak bisa menjadi senjata rahasia bagi timnas. Namun saat Verdong kembali ke habitat aslinya di sisi kiri pertahanan, segalanya berubah. Ia bukan hanya kuat dalam bertahan, ia pun mampu menyerang, meneror, dan menciptakan ruang untuk menyuplai peluang. Dan saat ia terlambat turun, 3 bek sejajar di belakangnya siap menopang dan menutup ruang yang Verdong tinggalkan. Sebuah sistem yang membuatnya bisa bermain tanpa beban. Dan ketika Verdong bermain tanpa beban, maka Verdong adalah mimpi buruk bagi lawan. Menempatkan Kelvin Verdong di posisi LCB adalah seperti menaruh mesin jet di sepeda kayu. Sungguh mubazir rasanya. Namun menaruhnya di sisi kiri sebagai fullback, itu seperti menyalakan rudal yang siap menembus jantung pertahanan lawan. Dan dalam laga sebesar ini, saat melawan tim sekuat China, kita tak bisa salah menempatkan senjata. Verdong harus bebas, Verdong harus menyerang, dan Verdong harus menjadi dirinya sendiri. Karena di pundak si pendiam inilah harapan bangsa bisa terbang. Dan saat kekeliruan menempatkan Verdong kembali diambil seperti yang lalu, maka mimpi itu bisa saja runtuh. Di sisi kanan pertahanan Garuda, sebuah kejutan besar tampaknya tengah dipersiapkan. Iya lur ya, di sini harusnya pelatih Patrick Kluivert mulai paham ya dengan posisi pemainnya masing-masing yang telah diterapkan dulu oleh Sintayong yang telah merancangnya sedemikian rupa. Sintayong menempatkan pemain-pemain keturunan atau pemain baru di timnas Indonesia, dia melihat lur ya skill dari pemain itu sendiri, makanya tidak ingin merubah dari kemampuan dari pemain itu sendiri yang bermain di posisinya masing-masing. Kalau misalnya Patrick Kluivert merubah satu posisi pemainnya, itu akan sangatlah berbahaya lur ya, seperti melawan Australia dan juga Cina. Kevin Pedro ini ditaruh di tengah, bukan di pinggir atau di sayap kiri lur ya. Makanya perserangan dari Indonesia dan pertahanannya juga menjadi rapuh lur ya, karena Verdong tidak bisa menusuk ke depan atau membantu pergerakan striker dari timnas Indonesia itu sendiri. Makanya di sini Patrick Kluivert harus sudah mulai berpikir kalau pemainnya harus ditempatkan kepada tempatnya masing-masing. Jangan dirubah-rubah susunan yang sudah disusun oleh Sintayong yang lebih dulu mengetahui pemain timnas Indonesia itu sendiri lur ya. Kita lanjut. Oke. Namun kini sosok baru siap mengambil alih. Ya, dialah Kevin Dix. Memang debutnya bersama Garuda tak berjalan mulus. Ia tampil pertama kali melawan Jepang dan Indonesia harus tunduk. Laga keduanya melawan Australia. Ia tampak belum menyatu. Dan yang paling dikenang saat itu adalah gagalnya ia mengeksekusi penalti penting, sebuah momen sunyi yang mengguncang kepercayaan banyak pihak. Keren lur ya, itulah line up dari semua pemain timnas Indonesia kita lur ya, akan berhadapan dengan Cina, pertandingan yang sangat krusial dan penentu sejarah baru untuk timnas Indonesia kita. Di sini kita harus menang lur ya, kalau misalnya tidak, seri pun kita bakalan terancam sekali posisi timnas Indonesia kita lur ya. Pokoknya di pertandingan nanti melawan Cina dituntut timnas Indonesia harus menang lur, kalau tidak bakalan tersungkur Indonesia lur ya.
Pokoknya kita dukung terus timnas Indonesia kita, mudah-mudahan dapat menangkan dengan gol-gol yang indah dan juga menangkan skor yang terbaik melawan Cina nanti Lur ya, sehingga membawa timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia. Itulah harapan bangsa Indonesia Lur ya. 250 juta jiwa menyaksikan dan juga mendukung timnas Indonesia agar dapat masuk ke Piala Dunia. Oke, kita dukung terus timnas Indonesia kita Lur. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih lu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.